Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini untuk mata kuliah kimia organik kita akan membahas mengenai karbohidrat. Jadi sebelumnya teman-teman mahasiswa, karbohidrat ini sangat familiar ya di kita, ada di bahan makanan gitu. Karbohidrat ada di nasi, kemudian di makanan-makanan berat sebagian besar mengandung karbohidrat, dan karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi di dalam tubuh. Jadi karbohidrat ini disusun berdasarkan molekul penyusunnya dan gugus yang dikandungnya. Kemudian berdasarkan ukurannya, ini karbohidrat dibagi menjadi gula sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Klasifikasi karbohidrat ini berdasarkan pada ukuran molekulnya. Jadi ukuran molekul ada yang besar, ada yang kompleks. Ini dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, kemudian polisakarida, dan karbohidrat kompleks. Untuk monosakarida, ini karbohidrat yang paling sederhana atau yang tersederhana yang dapat dihidrolisis menjadi molekul karbohidrat yang lebih kecil. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ini contoh dari monosakarida. Kemudian klasifikasi karbohidrat sendiri kalau berdasarkan jumlah atom karbonnya ini dibedakan menjadi triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Kemudian kelima adalah heptota. Ini bergantung pada jumlah atom C. Kalau misalnya atom karbonnya atau atom C-nya ini berjumlah 3, maka disebut dengan trisosa. Ini contohnya adalah gliseraldehida dan dehidroksiaseton. Kemudian untuk C4 ini eritrosa, C5 ribosa, C6 heksosa, dan C7 adalah seterusnya ya, heptosa. Nah, selanjutnya adalah oligosakarida. Jadi oligosakarida ini terdiri dari 2 sampai 8 satuan monosakarida. Karbohidrat ini terdiri dari 2 molekul monosakarida yang disebut dengan disakarida. Contohnya adalah sukrosa dan laktosa. Jadi kebanyakan oligosakarida ini kita menyebutnya sebagai disakarida. Ini contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ini gabungan dari 2 cincin ya. Jadi 2 monosakarida ini bentuk cincinnya. Karena untuk struktur karbohidrat sendiri atau gula sendiri, dia strukturnya bisa struktur siklik membentuk cincin atau bisa yang rantai terbuka seperti ini. Kemudian untuk polisakarida, ini karbohidrat yang tersusun lebih dari 8 satuan monosakarida, dan ini tersusun dari banyak sekali molekul monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan yang dinamakan adalah ikatan glikosida. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian untuk konfigurasi dari monosakarida, ini yang pertama adalah proyeksi Fischer dan konfigurasi R atau S. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa makna dari R dan S ini. Jadi Fischer ini membuat suatu proyeksi tetrahedral dari karbohidrat dalam bidang datar. Jadi dia memproyeksikan karbohidrat dalam bidang datar berbentuk tetrahedral. Jadi tetrahedral itu yang kalau kalian ingat lagi di pelajaran sebelum untuk bentuk kimia organik, bentuk molekulnya untuk CH4 itu juga tetrahedral. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, proyeksi Fischer ini akan digunakan untuk menunjukkan penataan gugus-gugus di sekitar atom karbon kiral. Atau karbon kiral ini adalah karbon di mana dia bisa mengikat 4 gugus yang gugusnya berbeda-beda. Contohnya di sini, C yang ini mengikat OH, mengikat CH2O, kemudian di sini mengikat gugus aldehid, kemudian di sini mengikat gugus H ini. Kemudian kalau kita jadikan proyeksi Fischer jadi seperti ini ya gitu. Nah, karbon kilar atau karbon asimetrik ini karbon yang punya 4 gugus yang berlainan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian molekul-molekul kiral yang tidak dapat dihimpit pada bayangan cerminnya ini merupakan senyawa enantiomer. Jadi silahkan kalian buka lagi untuk pembelajaran stereoisomer dan enantiomer ini. Kemudian penamaan untuk enantiomer ini menggunakan konfigurasi R atau S. Kalau R ini singkatan dari rectus yang berarti kanan, kemudian S ini singkatan dari sinister yang berarti kiri. Jadi penamaan dengan R dan S ini ditentukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menentukan prioritas dari tiap gugusnya.
Kemudian kita letakkan gugus yang prioritasnya paling kecil sedemikian rupa sehingga gugus ini akan berada di belakang. Jadi yang gugus yang prioritasnya paling kecil kita letakkan di belakang. Kemudian baru kita tentukan arah rotasinya dari gugus ini, dari yang paling tinggi prioritasnya ke gugus yang dengan prioritas yang berikutnya gitu. Jadi diurutkan. Misalnya 1, 2, 3. Kalau misalnya perputarannya ini searah dengan jarum jam, jadi muter searah jarum jam ke kanan, berarti dia konfigurasinya R. Kemudian bila dia berlawanan dengan jarum jam ke kiri, berarti dia berlawanan, ini disebut sebagai S gitu. Kemudian yang kedua ada konfigurasi dari D dan L pada monosakarida. Jadi untuk tanda seperti tadi ini ya, ada D ribosa, L ribosa, D lixosa, dan L lixosa. Ini perbedaannya apa di antara konfigurasi D dan konfigurasi L. Jadi D dan L ini digunakan sebagai patokan adalah letak terikatnya gugus OH pada atom kiral terbesar. Jadi kita hanya berpatokan pada gugus OH-nya. Suatu monosakarida anggota deret D jika hidroksil pada karbon kiral ini yang terjauh dari karbon 1 terletak di sebelah kanan dalam proyeksi Fischer. Kemudian kalau L berarti terletak di sebelah kiri dalam proyeksi Fischer. Ini sebagai contoh ya. Jadi OH-nya ada di sebelah mana? Untuk D ribosa ini berada di sebelah kanan. Untuk L ribosa ini OH-nya ada di sebelah kiri gitu. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi aldoheksosa. Jadi glukosa ini punya 6 atau atom karbon, 4 di antaranya itu bersifat kiral. Jadi yang kiral itu karbon 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dari proyeksi Fischer, semua D-aldosa dan D-gisaldehida ini sampai dengan D-aldoheksosa ini dipaparkan dalam gambar yang ini. Di sini ini dimulai dari triosa yaitu D-gisaldehida yang menghasilkan sepasang tetrosa, tiap tetrosa menghasilkan sepasang pentosa, dan tiap pentosa menghasilkan sepasang heksosa. Ini jadi D-gisaldehida kemudian menghasilkan D-eritosa dan D-tetrosa, dan ini menghasilkan lagi D-ribosa, kemudian arabinosa, dan seterusnya di sini. Selanjutnya untuk bentuk monosakarida, jadi ini bisa dibentuk sebagai monosakarida bentuk siklik. Glukosa ini mempunyai suatu gugus aldehid pada karbon nomor 1 yang paling atas tadi, dan gugus hidroksil pada karbon keempat dan kelima, seperti juga pada karbon 2, 3, dan 6. Kemudian reaksi umum antara alkohol dan aldehid ini akan membentuk hemiasetal. Jadi yang tadi nomor 1 dan nomor yang 4, 5 ini bisa bereaksi ya, alkohol dan aldehid membentuk hemiasetal. Dalam larutan air, glukosa dapat bereaksi intramolekul untuk menghasilkan hemiasetal siklik. Makanya dia bisa berbentuk cincin atau siklik bentuknya. Baik hemiasetal cincin 5 anggota atau hemiasetal cincin 6 anggota. Monosakarida ini dalam bentuk hemiasetal cincin 5 anggota disebut sebagai furanosa atau nama lain dari furan. Kemudian oksigen, jadi senyawa heterosiklik dengan oksigen di 5 anggotanya, jadi yang kelimanya ini oksigen. Kemudian kalau dia hemiasetal cincin 6 ini disebut sebagai piranosa dari nama piran yang ini. Kemudian pemaparan untuk siklik gula ini lebih baik dikembangkan rumus perspektif Howard. Jadi ini rumus Howardnya seperti ini. Ini pada rumus Howard, gula dari CH2OH ini ditempatkan di atas bidang cincin untuk deret D dan di bawah bidang cincin untuk deret L. Jadi untuk rumus Howard ini kita bisa langsung melihat perbedaannya. Jadi kalau di dalam seperti ini kan nggak kelihatan ya D sama L-nya. Jadi lebih baik dalam perspektif Howard ini langsung kita bisa lihat untuk penamaannya apakah dia dexter atau lexo, yang ini D atau L gitu. Nah ini kemudian dalam bentuk siklik ini selain dalam bentuk rumus Howard ini juga bisa dibentuk dalam bentuk rumus konformasi. Seperti ini rumus konformasinya.
Jadi dari ini rumus Howard kemudian kita bisa buat rumus konformasinya. Dalam bentuk pembentukan piranosa, gugus hidroksil pada karbon 5 dari glukosa akan menyerang karbon aldehid atau karbon yang ada di nomor 1 sehingga terbentuk gugus hemiasetal. Nah, pada siklisasi ini terbentuk karbon kiral baru yaitu karbon nomor 1. Tadinya yang kiral dari nomor 2 ya. 2, 3 dan 4 itu kiral, tapi ini karena reaksi ini jadi nomor 1 juga kiral sehingga akan dihasilkan 2 diastereomer. Diastereomer ini adalah monosakarida yang berbeda pada konfigurasi karbon 1 yang disebut anomer satu sama lain. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang di sebelumnya tadi yang nomor 3 itu kenapa dia bisa menghasilkan 2 enantiomer gitu ya. Kemudian gugus OH atau hidroksi pada karbon 1 ini yang diproyeksikan di bawah akan disebut dengan alfa anomer, sedangkan OH yang diproyeksikan ke atas akan disebut sebagai beta anomer. Oke, sekian pembahasan saya untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk lebih membahas monosakarida atau karbohidrat lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.